tahun 579 Masehi, lahir seorang lelaki mulia bernama Utsman bin Affan di kota Makkah, dari keluarga Bani Umayyah. Beliau adalah sepupu dari Abu Sufyan, seorang tokoh Quraisy yang pada awalnya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Namun, takdir berkata lain, Utsman termasuk di antara orang-orang yang pertama kali menerima hidayah Islam. Pada tahun 611 Masehi, ketika misi Nabi Muhammad SAW mulai dikenal luas, Utsman mendengarnya melalui sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa ragu, ia menyambut dakwah tersebut dan menjadi bagian dari As-Sabiqunal Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Namun, yang lebih terkenal dari kekayaannya adalah keberaniannya untuk mengorbankan harta demi Islam. Pada masa-masa awal dakwah, ketika umat Islam mengalami banyak kesulitan dan ujian, Utsman tidak segan untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika beliau membeli sumur di Madinah yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Dengan sikap dermawan ini, Utsman mendapatkan tempat istimewa di hati Rasulullah. Beliau selalu berkata, "Harta adalah salah satu ujian dari Allah, dan aku memilih untuk menggunakannya di jalannya." Kisah cinta Utsman dengan keluarga Nabi Muhammad SAW juga luar biasa. Beliau dikenal sebagai Zun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Keduanya adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan Utsman dipercaya menjadi suami mereka. Namun, kehidupan rumah tangga Utsman tidak selalu mudah. Kedua istrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, meninggal dunia dalam waktu yang cukup dekat. Selain itu, Utsman juga terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti hijrah ke Habasyah dan Madinah bersama Ruqayyah. Ia juga hadir dalam perjanjian Hudaybiyah yang menjadi tonggak sejarah perdamaian antara umat Islam dan Quraisy. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan kepemimpinan Abu Bakar serta Umar bin Khattab, Utsman terpilih sebagai khalifah ketiga melalui musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat terkemuka. Ia memerintah selama 12 tahun, 644–656 Masehi, menjadikannya khalifah dengan masa jabatan terlama di kalangan Khulafaur Rasyidin. Di bawah kepemimpinannya, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Afrika Utara, Kaukasus, Persia, dan Asia Tengah. Utsman juga membangun infrastruktur penting di wilayah-wilayah yang baru dikuasai, serta mengatur administrasi negara dengan sangat baik. Salah satu jasa terbesar Utsman yang dikenang oleh umat Islam adalah perannya dalam menyatukan mushaf Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran ada dalam bentuk yang tersebar dalam beberapa salinan yang ditulis oleh para sahabat. Namun, dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, variasi dalam bacaan mulai muncul. Utsman, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk mengumpulkan semua mushaf dan menulis ulang Al-Quran dalam satu bentuk baku yang dikenal dengan nama Rasm Utsmani. Perintah ini mengarah pada pembuatan mushaf yang standar dan distribusinya ke seluruh penjuru dunia Islam. Dengan langkah ini, Utsman memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga kesucian dan keasliannya hingga saat ini. Namun, masa kepemimpinan Utsman juga tidak bebas dari tantangan. Pada tahun 656 Masehi, pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim, mengguncang pemerintahan Utsman. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai ketidakpuasan yang muncul di kalangan sebagian kelompok terhadap kebijakan Utsman. Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, Utsman tetap teguh dengan prinsipnya dan tidak berniat mundur dari jabatannya. Pada akhirnya, pemberontakan itu berujung pada tragisnya kematian Utsman. Ia wafat sebagai syahid, dengan darahnya yang tertumpah di tangan pemberontak. Meskipun begitu, perjuangannya tetap dikenang dengan baik oleh umat Islam. Utsman dimakamkan di Baqi, Madinah, di samping para sahabat mulia lainnya, dengan doa dan harapan agar amal perbuatannya diterima oleh Allah. Utsman bin Affan dikenang sebagai sosok yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya akan kebaikan dan dedikasi kepada Islam. Ia adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan kepemimpinan yang bijaksana. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.